Pernahkah saudaraku merasa duniamu runtuh saat harus melepaskan sesuatu yang sangat kamu cintai? Mungkin itu pekerjaan yang sudah kamu tekuni, hubungan yang terjalin erat, atau bahkan mimpi duniawi yang sudah kamu bangun bertahun-tahun. Hati rasanya remuk, air mata tak terbendung, dan kita berpikir, bagaimana mungkin aku bisa melanjutkan hidup tanpanya? Rasa sakit kehilangan itu menusuk hingga ke ulu hati, seolah-olah kita telah kehilangan segala-galanya. Namun, tunggu dulu, saudaraku. Jika kita melepaskan hal tersebut karena Allah demi mencari ridhonya, apakah mungkin rasa sakit itu hanyalah harga kecil yang harus kita bayar untuk mendapatkan ganti yang tak pernah terbayangkan nilai dan keberkahannya? Inilah rahasia agung yang hanya diketahui oleh hati yang tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di majelis online kita yang penuh berkah ini. Saudaraku sekalian, seringkali kita terjebak dalam paradigma duniawi yang mengajarkan kita untuk menggenggam erat, untuk tidak pernah melepaskan, karena kita takut kehilangan. Kita takut rezeki hilang, takut jodoh lari, takut masa depan gelap, sehingga kita mati-matian mempertahankan hal yang bahkan tidak baik untuk agama kita. Padahal, ada sebuah rahasia besar dalam Islam, sebuah prinsip iman yang mengajarkan bahwa kehilangan yang disertai keikhlasan justru merupakan investasi terbesar menuju keuntungan abadi. Hari ini, kita akan membahas janji suci Allah, di mana Dia bersumpah akan mengganti apapun yang kita lepaskan demi mencari wajah-Nya yang mulia, mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih berkah, dan lebih menenangkan jiwa insya Allah. Ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kunci utama dari janji penggantian ini terletak pada satu kata sakral, ikhlas. Melepaskan sesuatu karena terpaksa itu adalah musibah. Namun, melepaskan sesuatu karena kesadaran penuh bahwa Allah menginginkan yang lebih baik, itulah ibadah. Misalnya, ketika kita meninggalkan pekerjaan haram meskipun gajinya besar, hati kita awalnya pasti terasa sakit dan terombang-ambing oleh kekhawatiran finansial. Namun di saat kita berucap, "Ya Allah, aku tinggalkan ini karena Engkau," saat itulah ruh keikhlasan mengisi kekosongan hati kita. Keikhlasan inilah yang mengubah proses kehilangan menjadi sebuah transaksi spiritual yang tak ternilai harganya, di mana pihak yang mengganti adalah Zat yang Maha Kaya, pemilik seluruh kekayaan langit dan bumi. Maka, tanyakan pada diri kita, apakah pelepasan yang kita lakukan benar-benar murni karena Allah, atau masih ada sisa-sisa perhitungan duniawi di dalamnya? Allah menyebut transaksi ini sebagai tijarah, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Kita menyerahkan yang fana, yang rapuh, yang seringkali membawa dosa dan kesusahan untuk ditukar dengan yang kekal, yang penuh keberkahan, dan yang mendatangkan ketenangan hakiki. Bayangkan sebuah kisah nyata tentang seorang saudagar yang berhenti dari bisnisnya yang melibatkan riba, padahal bisnis itu telah memberinya kekayaan melimpah. Orang-orang di sekitarnya mencibir, menganggapnya gila dan merusak masa depannya sendiri. Namun, karena keimanan yang membara, ia berpegang teguh pada firman Allah, yakin bahwa Allah akan mengganti kerugian materi tersebut. Dalam waktu singkat, Allah bukakan pintu rezeki lain yang halal, yang mungkin jumlahnya tidak sebesar yang dulu, namun keberkahannya jauh melampaui kekayaan riba sebelumnya. Seringkali melepaskan yang kita cintai secara materi adalah ujian pertama. Inilah yang terjadi pada para dermawan sejati. Ketika kita bersedekah atau berinfak, pada hakikatnya kita sedang melepaskan sebagian dari harta yang kita cintai dan kita genggam erat. Setan selalu membisikkan rasa takut miskin, rasa takut berkekurangan saat uang itu keluar dari dompet kita. Akan tetapi saudaraku, ingatlah selalu bahwa setiap rupiah yang kita sedekahkan dengan ikhlas bukan hanya akan diganti 10 kali lipat secara kuantitas, melainkan juga akan disalurkan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan yang tak terhingga, baik dalam kesehatan, kemudahan urusan, atau anak-anak yang solih dan solihah. Sungguh, kekayaan yang Allah berikan tidak selalu berbentuk materi uang tunai, karena ganti yang terbaik seringkali berbentuk ketenangan batin yang tak dapat dibeli oleh harta. Bagaimana dengan kehilangan dalam konteks hubungan? Banyak dari sahabat beriman yang mungkin terpaksa melepaskan hubungan yang tidak diridhoi syariat, sebuah hubungan yang kita tahu hanya akan membawa kita pada jurang dosa, meskipun kita terlanjur mencintai orang tersebut. Rasa sakit putusnya hubungan ini bisa lebih menyiksa daripada kehilangan harta. Malam-malam dipenuhi kesendirian, siang hari dipenuhi kerinduan, dan kita bertanya-tanya, kapan rasa sakit ini akan berakhir? Tetapi, saat itulah kita harus menegaskan kembali niat kita. Aku lepaskan dia demi Engkau, ya Allah. Demi menjemput cinta sejati yang Engkau janjikan melalui jalan yang halal. Teguhkanlah hati, jamaah sekalian.
Ketika kita memutuskan untuk berpisah dari lingkungan pergaulan yang buruk, meskipun itu adalah teman-teman yang sudah lama kita kenal, demi mencari komunitas yang lebih mendekatkan kita kepada Allah, awalnya kita akan merasakan kekosongan sosial yang sangat dalam. Kita akan merasa sendirian, terasing, dan mungkin dicap aneh oleh orang-orang lama kita. Namun, janji Allah tidak pernah ingkar. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, yaitu sahabat-sahabat sejati yang akan menuntun kita menuju jannahnya. Mereka adalah ganti terbaik atas teman-teman yang hanya mengajak kita pada kemaksiatan duniawi yang menyesatkan. Pelepasan juga bisa berupa waktu dan kenyamanan pribadi kita. Pernahkah kita melepaskan selimut hangat dan kenyamanan tidur di sepertiga malam terakhir hanya demi menegakkan sholat tahajud? Atau pernahkah kita melepaskan waktu bersantai di akhir pekan demi berkhidmat untuk dakwah atau mengurus orang tua? Tubuh kita mungkin terasa lelah, kantuk menyerang hebat, tetapi di balik pelepasan kenikmatan sementara itu, ada penggantian yang luar biasa. Allah ganti kelelahan kita dengan kekuatan iman, Allah ganti waktu tidur kita dengan ketenangan jiwa yang tidak bisa didapatkan dari tidur 1000 malam, dan Allah ganti pengorbanan kita dengan pahala yang mengalir terus-menerus, bahkan saat kita sedang tidur pulas. Saudaraku, penggantian dari Allah tidak selalu datang secara instan, dan inilah yang membedakan iman orang-orang yang sabar dan orang-orang yang tergesa-gesa. Seringkali, saat kita sudah melepaskan, kita langsung menuntut, "Mana gantinya ya Allah?" Padahal, proses penantian itu sendiri adalah bagian dari tarbiyah, pendidikan dari Allah. Allah ingin melihat seberapa kuat tauhid kita, seberapa kokoh kesabaran kita dalam menghadapi kekosongan setelah melepaskan. Proses menunggu ini melatih kita untuk benar-benar bergantung sepenuhnya kepadanya, mengajarkan kita untuk tidak lagi mendikte Tuhan, melainkan menerima segala ketentuannya dengan lapang dada. Salah satu bentuk penggantian yang paling indah dan paling sering dilupakan adalah barokah. Mungkin Allah tidak mengganti pekerjaan haram kita yang bergaji puluhan juta dengan pekerjaan halal yang bergaji 100 juta. Tetapi, Allah gantikan pekerjaan yang halal itu dengan barokah, di mana rezeki yang sedikit terasa cukup, terasa lapang, dan terasa menenangkan. Uang yang sedikit itu mampu menutupi kebutuhan, mampu membawa kebermanfaatan, dan tidak pernah terasa kurang. Inilah esensi barokah, sebuah kualitas spiritual yang jauh lebih berharga daripada kuantitas materi yang melimpah, karena barokah adalah kunci ketenangan hati seorang mukmin. Terkadang melepaskan juga berarti melepaskan kebanggaan diri atau ego. Ketika kita harus meminta maaf kepada seseorang yang telah kita sakiti, meskipun kita merasa diri kita benar, kita sedang melepaskan ego kita. Ketika kita menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, padahal kita bisa membalasnya dengan setimpal, kita sedang melepaskan hak kita untuk membalas dendam. Penggantian dari Allah atas pelepasan ego ini adalah kemuliaan yang hakiki di mata manusia dan di hadapan Allah. Siapa yang merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Kita harus menyadari bahwa syaitan selalu berupaya membuat kita menyesali pelepasan kita. Ketika kita sudah berhijrah, sudah meninggalkan masa lalu yang kelam, syaitan akan datang dan membisikkan, "Lihat, hidupmu sekarang lebih susah dan lebih banyak ujian. Kenapa dulu kamu tidak tetap dalam zona nyamanmu?" Ini adalah perangkap batin yang harus kita lawan dengan keyakinan penuh. Jawablah bisikan itu dengan mantap. Semua kesulitan ini adalah pengorbanan menuju keindahan abadi, dan Allah pasti akan menggantinya dengan yang terbaik. Rasa sakit setelah pelepasan adalah wajar, saudaraku. Itu adalah bukti bahwa kita manusia biasa yang memiliki keterikatan terhadap dunia. Namun, jangan biarkan rasa sakit itu menjadi penyesalan. Jadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk memperkuat iman kita. Setiap air mata yang menetes karena kerinduan akan hal yang kita lepaskan demi Allah, akan diubah menjadi penghapus dosa dan pembuka pintu hikmah yang lebih besar. Sakitnya hanya sementara, tetapi gantinya adalah kebahagiaan yang tak bertepi. Marilah kita ambil contoh dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika beliau diperintahkan untuk melepaskan putranya yang sangat beliau cintai, Ismail, melalui penyembelihan. Betapa dahsyatnya pelepasan itu. Itu adalah puncak cinta yang harus dilepaskan demi menaati perintah ilahi. Dan kita tahu, bagaimana Allah menggantinya? Allah menggantinya dengan tebusan yang agung. Dan yang lebih penting, Allah mengganti kesedihan Ibrahim dengan predikat Khalilullah, kekasih Allah, dan keturunan yang mulia. Janji Allah sungguh nyata dan pasti bagi mereka yang memiliki keyakinan yang totalitas.
Maka, jika saat ini kamu sedang berjuang melepaskan ikatan riba, melepaskan cinta yang haram, melepaskan kebiasaan buruk, atau melepaskan harta yang kita cintai untuk berinfak, kuatkanlah hatimu, sahabat beriman. Allah melihat setiap tetes keringat perjuanganmu, Allah mendengar setiap desahan nafas keikhlasanmu. Percayalah, kekosongan yang kamu rasakan hari ini sedang dipersiapkan untuk diisi oleh sesuatu yang memiliki nilai keberkahan berlipat ganda, yang akan membuatmu bersyukur tanpa henti di masa depan. Perlu kita pahami, penggantian dari Allah juga bisa datang dalam bentuk hilangnya musibah dan bencana. Kita melepaskan waktu kita untuk beribadah dan menjauhi maksiat, maka Allah ganti itu dengan perlindungan dari bala dan bencana yang seharusnya menimpa kita. Bukankah menjaga kita dari keburukan yang akan datang itu adalah penggantian yang jauh lebih bernilai daripada sekadar uang tunai? Allah Maha Pengasih. Dia tahu persis apa yang paling kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan secara nafsu. Salah satu penggantian paling menenangkan adalah sakinah, ketenangan batin. Dunia ini penuh dengan hiruk-pikuk, persaingan, dan kecemasan. Orang-orang yang menggenggam dunia erat-erat hidup dalam kekhawatiran tiada akhir. Namun, bagi mereka yang berani melepaskan dunia karena Allah, hati mereka dihiasi oleh ketenangan luar biasa. Mereka tidak takut miskin, karena mereka tahu rezeki dijamin oleh Allah. Mereka tidak takut kehilangan, karena mereka tahu yang terbaik telah dipersiapkan. Ketenangan batin ini, sahabat, adalah penggantian terbaik di dunia. Kapan ganti itu datang? Ada yang instan, ada yang butuh waktu. Terkadang, Allah menunda penggantian itu agar kita terus merengek dan berdoa kepadanya, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi lebih kuat. Penundaan itu adalah hadiah, karena penundaan itu adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala kesabaran dan kemesraan dalam bermunajat. Jangan pernah merasa kecewa saat ganti itu belum muncul, karena Allah sedang menyiapkan skenario terbaik untukmu, yang mungkin kamu baru sadari hikmahnya bertahun-tahun kemudian. Mari kita ambil langkah praktis. Mulailah hari ini dengan melepaskan satu hal yang kamu tahu tidak disukai oleh Allah. Mungkin itu adalah kebiasaan menggunjing, mungkin itu adalah ketergantungan pada media sosial yang melalaikan ibadah, atau mungkin itu adalah ambisi duniawi yang terlalu berlebihan sehingga melupakan akhirat. Lakukan pelepasan itu dengan niat tunggal karena Allah, dan saksikan bagaimana Allah akan mengisi kekosongan itu dengan cahaya hidayah, kemudahan beribadah, dan peningkatan kualitas iman yang menakjubkan. Ingatlah selalu firman-Nya, bahwa Allah tidak pernah menzolimi hambanya sedikit pun. Semua yang kita korbankan, semua yang kita lepaskan, telah dicatat dan memiliki nilai yang sangat tinggi di sisinya. Jika penggantian di dunia ini terasa kurang memuaskan di mata kita, yakinkan diri kita bahwa penggantian terbesar dan termulia adalah janji jannah, surga yang penuh kenikmatan abadi. Melepaskan dunia ini berarti kita sedang membeli tiket masuk ke surganya, di mana tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kekecewaan, dan tidak ada lagi air mata. Ini adalah panggilan untuk kita semua, jamaah sekalian, untuk meletakkan keyakinan total pada janji Allah. Tidak ada kerugian saat kita berkorban di jalannya. Bahkan setiap pelepasan adalah keuntungan yang tersamarkan. Kehilangan dunia adalah keuntungan akhirat. Lepaskanlah yang haram dan yang sia-sia, dan bersiaplah untuk menerima yang halal dan yang penuh barokah. Karena sungguh, bagi seorang mukmin sejati, melepaskan yang dicintai demi Allah adalah awal dari segalanya, awal dari kebahagiaan yang tak terlukiskan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi saudaraku, mari kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, aku serahkan segala urusanku padamu. Aku lepaskan apa yang kucintai demi mencari cintamu yang abadi. Aku yakin Engkau akan menggantinya dengan yang jauh lebih indah dan lebih baik. Bukankah Allah adalah sebaik-baiknya perencana dan sebaik-baiknya pemberi ganti? Ya, pasti. Sahabat beriman, inilah tausiah kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memperkuat tauhid dan semangat kita untuk berkorban di jalan Allah. Jangan simpan kebaikan ini untuk diri sendiri. Silakan bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Tuliskan di kolom komentar apa yang akan Anda lepaskan hari ini demi ridho Allah. Dan mari kita saling mendoakan. Ya Allah, gantilah segala kesedihan dan kehilangan saudara-saudara kami dengan kebahagiaan yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.